Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana teknik analisis data secara sederhana. Untuk teknik analisis data ini saya menggunakan Google Spreadsheet yang Anda bisa akses dari Google. Kemudian Anda ketik misalkan Spreadsheet ya. Oke, Anda pilih Spreadsheet untuk membuka Google Spreadsheet. Baik, adapun tahapan-tahapan dari teknik analisis data terdiri atas satu, mengumpulkan data, yang kedua membuat grafik, kemudian yang ketiga adalah menentukan tren dari grafik, dan yang keempat menentukan persamaan grafik. Langsung saja kita yang pertama untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data bisa dilakukan dari percobaan, eksperimen, atau mengambil data-data yang sudah ada. Sebagai contoh di sini saya telah memiliki sejumlah data yang saya kumpulkan melalui 4 tabel seperti ini. Masing-masing tabel terdiri atas 2 variabel. Misalkan tabel pertama, di sini ada variabel A sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Juga begitu pula dengan tabel kedua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Di tabel ketiga, variabel C sebagai variabel bebas dan Y variabel terikat, dan begitu pula variabel tabel terakhir. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin bagus atau semakin baik analisis yang akan dihasilkan. Misalkan di sini saya memiliki dari 2 sampai 20, berarti sekitar ada 19 data. Oke, dari 19 data ini kita bisa membuat analisis data. Langkah berikutnya setelah kita menganalisis data, mengumpulkan data, yang berikutnya adalah membuat grafik. Tujuan dari membuat grafik adalah agar terdapat gambaran yang jelas tentang pola data yang terbentuk. Untuk membuat grafik dalam Google Spreadsheet sangat mudah sekali. Caranya adalah kita blok bagian judul beserta datanya secara keseluruhan, di blok, kemudian pilih insert, kemudian pilih chart. Kita tunggu beberapa saat, di sini terbentuk grafik ya. Kemudian kita bisa pilih chart tipenya sebagai scatter saja, tidak usah pola yang lain atau bentuk yang lain, cukup scatter saja. Scatter artinya tipenya titik-titik seperti ini. Oke, kita geser, kita pindahkan untuk tidak mengganggu layar. Kita akan lakukan hal yang sama untuk tabel kedua. Caranya sama, di blok semua data beserta judul daripada tabel itu sendiri, judul variabelnya, kemudian kita pilih insert, chart, dan tunggu sebentar. Maka muncul grafiknya seperti ini. Kita simpan ke bawah, lakukan hal yang sama, kita blok semua tabel ketiga, kemudian insert, chart, tunggu sebentar, kita geser ke bawah, kemudian terakhir blok, insert, pilih chart, tunggu sebentar. Oke, terbentuk grafiknya. Setelah kita membuat grafik, terlihat bahwasanya masing-masing tabel memiliki bentuk grafik yang berbeda. Sebagai contoh, tabel pertama antara variabel A dan variabel Y, lihat grafiknya lurus ya, seperti ini. Adapun variabel B di sini hampir mirip, cuman dia sedikit melengkung ke atas. Kemudian variabel C dan Y di sini kita lihat dia melengkung ke bawah. Adapun variabel D seperti ini juga melengkung, cuman lebih curam daripada variabel C tadi. Langkah ketiga setelah kita membuat grafik adalah bagaimana caranya menentukan tren dari grafik itu sendiri. Menentukan tren dari grafik itu sendiri, apakah grafik itu memiliki pola linear, memiliki pola polinomial atau eksponensial atau kuadratis. Kita bisa memanfaatkan fitur dari grafik itu sendiri. Di dalam Google Spreadsheet sudah disediakan menunya yang sangat lengkap. Untuk membentuk garis tren daripada grafik ini, kita buka menu daripada tabel itu sendiri, kemudian kita pilih edit chart untuk membuka menu di samping ini, dan kita pilih customize. Kemudian kita pilih series,
kita geser ke bawah sedikit, aktifkan trend line. Oke, kemudian ubah warna dari trend line misalkan merah. Kita lihat di sini ada garis trend, kemudian ada titik-titik data berwarna biru. Di sini terlihat bahwasanya antara garis trend dengan titik-titik warna biru ini sudah bertemu matching, karena tipenya adalah kita memilih tadi tipe linear secara default. Apabila kita memilih tipe yang lain, misalkan eksponensial, maka di sini garis dengan titik-titik tidak bertemu. Artinya antara trend line dengan data itu tidak cocok, sehingga yang tepat adalah untuk tabel A adalah linear. Kita lakukan hal yang sama untuk data B, caranya sama. Setelah kita klik tabelnya, pilih customize, kemudian kita geser ke bawah, pilih series, jangan lupa pilih trend line, pilih warna yang berbeda, misalkan merah. Nah, untuk tabel B ini, jika kita menggunakan trend line dengan pola linear tidak cocok, karena antara trend line dengan garis titik-titik datanya tidak match. Coba kita pilih untuk eksponensial. Untuk eksponensial juga masih tidak cocok. Kita pilih polinomial. Untuk polinomial, oke, ketemu ya, cocok matching, sehingga kita bisa menggunakan untuk tabel B dan grafik B bertipe polinomial. Sekarang untuk grafik C, lakukan hal yang sama, customize, series, tadi kita aktifkan trend line-nya, ubah warna daripada trend line, dan ganti tipenya hingga ketemu tipe yang cocok dengan titik-titik data yang kita gunakan. Coba kita pilih polinomial. Ternyata untuk polinomial beberapa titik tidak bertemu dengan garis trendnya, sehingga untuk polinomial tidak cocok kita gunakan. Coba logaritmik tidak cocok. Sekarang power series. Ternyata untuk power series garis dengan titik-titik bertemu, berarti untuk tipe grafik C ini lebih cocok menggunakan power series. Dan terakhir, lakukan hal yang sama untuk grafik D. Baik, untuk grafik D, edit chart, customize, pilih series, dan aktifkan trend line, kemudian pilih warna dari trend line dan pilih tipe daripada trend line itu sendiri. Kita memilih logaritmik tidak cocok. Ya, kita ternyata memilih power series, ternyata cocok. Untuk power series daripada data D ini terlihat cocok. Selesai daripada menentukan tren daripada grafik. Langkah terakhir adalah bagaimana menentukan persamaan dari grafik itu sendiri. Untuk menentukan persamaan grafik, kita masih memanfaatkan menu yang sama daripada grafik itu sendiri. Sebagai contoh, grafik A, kita bisa membentuk persamaan daripada grafik tren ini sendiri. Bagaimana caranya? Sama, keluarkan edit chart, dari customize, pilih series, lebih ke bawah lagi. Di sini kita hidupkan labelnya. Jadi kita gunakan namanya use equation. Setelah use equation, maka di sini terlihat persamaan daripada grafik Y ini adalah, mohon maaf, tabel 1 untuk grafik 1, Y sama dengan 5X ditambah 0. Atau secara sederhana dapat kita ketik di sini, Y sama dengan 5X. Seperti itu. Adapun grafik yang kedua, polanya sama, pilih edit chart, kemudian di sini kita customize series dan aktifkan labelnya dengan cara use equation. Di sini terlihat persamaannya adalah Y sama dengan 0 ditambah 0X ditambah 2X kuadrat. Atau dalam bentuk lainnya kita sederhanakan, Y sama dengan 2X pangkat 2. Adapun grafik C dengan cara yang sama, kita edit chart, kita masuk customize series, kemudian kita hidupkan labelnya
dengan cara memberi use equation, kemudian muncul persamaannya. Jadi untuk persamaan grafik C ini lebih cocok menggunakan Y sama dengan 5X pangkat negatif 1, atau dalam bentuk lainnya Y sama dengan 5/X, seperti itu. Dan terakhir, untuk grafik D kita bisa menyesuaikan lagi sama caranya edit chart, customize, kita pilih series, kemudian kita hidupkan use equation-nya. Di sini terlihat persamaannya adalah 4x pangkat negatif 2. Kita bisa ketik sini Y sama dengan 4x pangkat negatif 2. 4x, mohon maaf, 4x pangkat negatif 2, atau bahasa lainnya Y sama dengan 4/X pangkat 2. Adapun variabel X ini dapat kita ganti menjadi sesuaikan dengan nama variabel yang kita pergunakan. Misalkan di sini kita pada tabel A menggunakan variabel Y dan A, maka variabel A nya sebagai variabel bebas, maka kita berganti Y sama dengan 5A. Di sini juga kita bisa ganti Y sama dengan 2B kuadrat. Kemudian di sini kita mengganti Y sama dengan 5C, dan di sini kita bisa mengganti dengan Y sama dengan 4/D kuadrat. Demikian panduan ini menerangkan bagaimana caranya membentuk persamaan grafik. Sekian tutorial dari saya.